Halo, selamat datang di Extertainment. Kali ini kami akan membagikan sebuah kisah mencekam yang mengisahkan tentang rasa putus asa, frustasi hingga kesepian. Kisah ini terjadi di awal tahun 2000-an. Kabarnya, lokasinya di sebuah pelosok desa di Pulau Jawa yang terkenal dengan gunung angkernya. Seperti inilah kisahnya. Di sebuah desa di pelosok Pulau Jawa, hidup sebuah keluarga sederhana yang beranggotakan 3 orang, yaitu pasangan suami istri dan 1 anak perempuan berusia 10 tahun. Sang suami bernama Dedi, seorang laki-laki temperamental yang tidak segan memukul anak dan istrinya ketika sedang kesal. Sementara itu, sang istri bernama Sarah. Ia sudah 12 tahun menjalani pernikahan dengan Dedi. Dalam pernikahannya itu ia dianugerahi seorang anak perempuan bernama Mia. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sikap temperamental yang dimiliki Dedi semakin tidak karuan. Ia melampiaskan semua rasa marah kepada anak dan istrinya. Laki-laki temperamen itu membabi buta memukul dan menyiksa anak serta istrinya. Bahkan Dedi tidak segan menggunakan benda-benda tumpul dan keras untuk memukuli anak serta istrinya. Hampir setiap hari, Sarah dan Mia mendapatkan perlakuan seperti itu dari Dedi. Tubuh mereka bahkan dipenuhi luka dan memar, seolah menjadi pertanda pedihnya kehidupan yang mereka jalani. Bahkan, Mia tidak hanya menderita luka fisik, psikis dari anak perempuan itu pun terluka parah. Akibatnya, Mia tumbuh menjadi anak yang pendiam dan cenderung antisosial. Waktu demi waktu kemudian dilewati oleh mereka berdua, sampai pada akhirnya Sarah merasa tidak kuat lagi dengan kondisi hidupnya. Dengan modal nekat dan perlengkapan seadanya, Sarah membawa Mia kabur dari rumah. Di tengah kesunyian malam, Sarah berjalan tanpa alas kaki. Kakinya melangkah membelah jalan menuju hutan belantara yang terletak di kaki gunung. Kakinya yang sudah lelah terus ia paksa untuk bergerak. Mia, dengan kaki mungilnya berjalan mengikuti Sarah. Tatapan matanya kosong. Di pipinya ada bekas air mata yang sudah mengering. Penampilan mereka tampak berantakan. Pakaiannya lusuh dan kulit dipenuhi dengan luka bekas hantaman akibat siksaan dari Dedi. Dengan kondisi seperti itu, Sarah dan Mia terus berjalan menyusuri hutan. Entah apa yang dipikiran Sarah, ia menggiring Mia ke sebuah tepi jurang. Jurang yang di bawahnya terdapat sungai dengan aliran yang sangat deras. Dengan tatapan nanar, Sarah berkata pada Mia, "Mia, ayo kita pulang." Ia mengatakan itu dengan suara yang lirih sambil menatap ke arah sungai yang berada di dasar jurang. Kemudian Sarah menatap Mia. Perlahan-lahan matanya mulai basah. Air mata mengalir deras dari kedua matanya. Di kesunyian malam ia menangis meraung-meraung hingga tubuhnya tersungkur ke tanah. Mia hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Anak perempuan itu tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia hanya bergeming, tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, Sarah menarik tangan Mia dengan kasar. Ia berniat untuk membawa Mia ke tepi jurang. Namun, sambil menahan tarikan ibunya, Mia menangis menjerit, "Jangan, Bu, takut, takut." Ucap Mia berulang kali memohon kepada ibunya. Melihat Mia terus menjerit ketakutan, Sarah menjadi iba. Ia merasa dirinya seorang monster, menakutkan untuk anaknya sendiri. Sarah akhirnya melepaskan tarikannya kepada Mia. Tubuhnya kembali roboh ke tanah dan sekali lagi ia menangis. Beberapa saat keheningan terjadi. Hanya suara binatang dan serangga hutan yang saling bersahutan satu sama lain. Sesekali tangisan Sarah dan Mia masih terdengar. Sarah kemudian terdiam. Tatapan matanya mendadak menjadi tajam. Sepertinya ia baru saja mendapat bisikan harus melakukan apa. Dengan sigap,
Sarah mengambil ransel kecil berwarna yang sedari tadi digemblok oleh Mia. Dia mengambil sebuah buku dari tas itu. Kemudian ia merobek secari kertas dan mengambil pena. Setelah itu melempar buku dan tas milik Mia ke dalam jurang. Sarah menatap tajam ke arah Mia. Ia berujar, "Kamu mau ikut ibu ndak?" "Kemana?" tanya Mia dengan polos. Suaranya terbata-bata karena menangis. "Ke sana," jawab Sarah sambil menunjuk jurang di depannya. Melihat hal itu, Mia menangis ketakutan. Ia menggelengkan kepalanya dengan dipenuhi rasa takut. Sarah kemudian tidak memberikan reaksi terhadap tangisan anaknya itu. Ia hanya menulis sebuah kalimat di kertas yang ia ambil tadi. Kalimat itu berbunyi, "Tolong, aku sendirian." Sarah kemudian memberikan kertas itu kepada Mia. Setelah itu, secara tiba-tiba ia berlari ke arah jurang dan melompat begitu saja. Sarah memutuskan untuk meninggalkan Mia seorang diri. Anak perempuan berusia 10 tahun itu ditinggal seorang diri di hutan belantara. Tidak ada yang menemaninya selain baju lusuh yang ia pakai dan secari kertas yang diberikan ibunya sebelum melompat. Mia tidak tahu harus melakukan apa. Ia kemudian memutuskan berjalan masuk ke dalam hutan. Sepanjang jalan ia terus mengatakan, "Ibu, ibu, ibu," dengan suara yang lirih. Di tengah kesunyian, keheningan dan kegelapan hutan, Mia berjalan tanpa arah. Ia tak henti-henti memanggil ibunya, berharap ada keajaiban yang dapat membawa Sarah kembali hidup. Entah sudah berapa lama Mia berjalan menyusuri hutan. Kakinya sudah semakin lelah, tenggorokannya mulai kering. Rasa haus dan lapar menyerang anak perempuan itu. Ia tidak tahu ingin makan apa malam itu. Ia sendiri bahkan tidak tahu tubuhnya dapat bertahan berapa lama lagi. Harapan kemudian muncul. Mia melihat ada seorang bapak tua sedang berjalan di hutan. Tampaknya bapak tua itu sedang mencari kayu bakar. Dengan polosnya, Mia langsung menghampiri bapak tua itu tanpa ragu. Namun, bapak tua itu malah membentak Mia dan menyuruh anak itu pergi. Padahal, di tangan Mia ada kertas bertuliskan, "Tolong, aku sendirian," yang tadi diberikan oleh ibunya. Bapak tua itu tidak peduli dengan Mia. Melihat penampilan Mia yang berantakan, bapak itu menganggap Mia sebagai orang aneh yang memiliki gangguan jiwa. Bapak itu terus membentak Mia untuk pergi dari hadapannya. Bahkan, tanpa rasa bersalah ia memukul Mia dengan menggunakan kayu. Namun Mia tetap bergeming. Ia tidak bergerak 1 senti pun dari tempatnya berdiri. Rasa sakit akan siksaan semacam ini sudah pernah ia rasakan berkali-kali. Melihat Mia yang tetap diam dan tak bergerak, bapak tua itu menjadi ketakutan. Ia tidak mengerti makhluk apa yang sebenarnya ada di hadapannya. Sontak bapak tua itu berlari menuju ke arah desa. Mia yang tidak tahu apa-apa justru lari mengejar bapak tua itu. Di tengah jalan ia kehilangan jejak dari si bapak tua. Langkahnya kemudian membawa Mia masuk ke sebuah desa. Malam di desa ini sangat sunyi. Semua penduduk telah masuk ke dalam rumah masing-masing. Mia kemudian berjalan ke arah bangunan terdekat. Bangunan itu disusun dari kayu yang sudah lapuk dan menua. Mia terus berjalan menuju area ke belakang rumah. Di sana ia melihat ada sebuah kandang ayam. Mia kebingungan. Dia memperhatikan deretan ayam yang terdiam mendengkur di dalam kandang. Langkahnya kemudian semakin mendekat ke arah kandang. Kepala Mia bergerak dari kanan ke kiri memperhatikan dengan seksama ayam-ayam yang ada di dalam kandang. Perutnya kemudian berbunyi. Rasa lapar sudah tidak bisa ia tahan lagi. Karena rasa lapar yang begitu hebatnya, logika dan akal sehat anak perempuan berusia 10 tahun itu mati. Dengan sekuat tenaga ia mendobrak pintu kandang yang ada di depannya.
Mia kemudian mengambil 1 ekor ayam dan segera membunuh ayam itu dengan menggunakan balok kayu. Darah ayam itu pun kemudian mengalir deras. Tanpa pikir panjang, Mia segera memakan daging ayam yang sudah mati. Ia makan dengan lahap, tidak ada daging yang tersisa. Mia hanya menyisakan bulu, tulang, dan organ dalam dari ayam yang ia makan. Pakaian yang ia gunakan kemudian berlumuran darah. Setelah puas dan merasa kenyang, Mia kembali masuk ke dalam hutan, menyendiri di tengah kegelapan malam. Esok paginya, warga desa melihat dengan mata kepala mereka kondisi kandang yang rusak. Mereka juga melihat sisa-sisa ayam yang menjadi makanan Mia semalam. Semula warga desa berasumsi itu merupakan tindakan hewan buas. Namun seorang bapak tua yang semalam bertemu dengan Mia menyangkal hal tersebut. Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Mia. Sontak saja penduduk desa menjadi takut dengan keberadaan Mia. Sejak saat itu, secara tidak langsung Mia menjadi teror dan ancaman untuk desa itu. Mia tidak berhenti untuk membunuh hewan ternak warga dan memakannya mentah-mentah. Bahkan hewan-hewan hutan seperti tikus, kodok, hingga kucing pun banyak yang ditemukan mati dan membangkai secara misterius. Konon katanya, apa yang dilakukan oleh Mia ini merupakan bisikan dari hantu Sarah yang terus menemaninya. Penduduk desa yang beberapa kali bertemu dengan Mia lebih memilih kabur daripada menangkap anak perempuan itu. Pasalnya, mereka mengaku selalu diancam oleh hantu Sarah. Itu dia merupakan kisah mencekam tentang seorang anak dan ibu yang menderita karena kehidupan yang telah mereka jalani. Kami harap kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Kisah ini pertama kali dibagikan oleh pengguna Twitter dengan username @danibahri. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!